وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya sayyidina khutbiyati atrikna ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa malana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi ibn Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah
wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah ila ya kana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tabiat manusia dan tabiat manusia dengan iktibar ruhnya itu, maka kasih ia akan yang demikian itu kemuliaan dan ketinggian. Karena adalah ruh manusia itu ibarat daripada jauhar yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, yang terlebih hampir kepadanya Tuhan dan mulia kepadanya daripada segala yang lain daripadanya, seperti firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya lagi akan bertanya mereka yang kafir itu akan dikau ya Muhammad. Orang kafir pada saat itu bertanya tentang ruh. Ya. Daripada tabiat ruh. Ya. Maka kata olehmu ya Muhammad, ruh itu yaitu daripada pekerjaan yang dibahasakan kepada pekerjaan Tuhanku. Artinya rahasia Allah. Kadang tahunya ruh itulah. Di badan kita ini kada tahu kita ruh. Tapi yang menghidupkan kita ruh. Yalah. Nah, unsur badan kita ini hanya 4. Lah. Pertama api atau disebut darah. Yang rajin penyarikan itu ya kan. Nah, ada sifat penyarikan. Ghadab. Nah, karena gadab itu karena setan itu kan asalnya dari api. Jadi orang penyarikan itu asalnya sumbernya dari setan. Setan itu sumbernya dari api. Khalaqtu min nar wa khalaqtuhu min tin. Itulah dalam Al-Qur'an. Yang kedua air, banyu. Unsur kita nih. Yang ketiga tanah. Ya badan kita ini tanah lah. Yang keempat angin. Nah itu mati sebenarnya, belum bisa berfungsi. Kita setelah di arham ibu itu kan air, nutfah, mudghah, ya kan? Nah, setelah sempurna 4 bulan ditiup roh, baru itu berfungsi, baru bisa bergerak, baru bisa hidup. Nah, berarti kita ini kada bisa apa-apa, kita ini mati sebenarnya. Sedangkan ruh itu ya Rasulullah, aku, ana abul arwah. Itu kalau dalam hadis. Nah, kalau hendak membahas masalah ruh itu, ya di sini ayat ini. Ayat ini, tapi kitabnya tafsir Abdul Qadir Jailani. Itu lengkap. Ana abul arwah. Jadi Rasulullah itu adalah pemimpin seluruh ruh kita semesta alam. Ana abul arwah. Jadi yang berfungsi di awak kita ini sebenarnya itu, atau disebut nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang memungsikan kita jadi hidup. Ditanyakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir min amri rabbi. Maka dalam tafsirnya Jalalain atau apa tafsir Sawi, ay an hakikatir ruhi allazi bihi hayatul badan wa haja huwa sahih. Ruh itulah yang menghidupkan badan kita.
Jadi kalau ruh itu ada hidup kita, dan ruh itu abstrak di tubuh kita. Kita kada tahu di mana hendaknya ruh itu lah. Itu tadi rahasia Allah. Terkecuali yang diberitahu oleh Allah seperti nabi kita dan para aulia. Itu aja yang tahu. Nah, jadi hakikat yang beribadah itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu yang berhakikat beribadah. Nang kawa beribadah itu karena itu nama musikan. Kalau guru sekumpulkan disebut Nur Muhammad. Hakikatnya Nur Muhammad. Kadada kita ini kada ubah apa. Ruh ini perangkat hati kita. Maka ruh itu mesra di seluruh darah, mesra di seluruh badan, mesra di seluruh air. Ya. Tapi nafsu juga tidak tidak mau berdiam lah, selalu menggoda. Jakanya nafsu kedada, napa ada kita? Hati kita ini kada pernah lalai dengan Allah. Kada pernah lalai dengan Allah. Cuma nafsu ada. Nafsu sifat setannya sudah berandak di darah kita. Pada hulu aja. Apabila masuknya darah sifat setan itu ketika Nabi Adam memakan buah khuldi. Nah itu mulai situ sampai akhir kiamat kita nih tetap ada sifat setan di dalam darah kita yang menghalangi kita, sering menghalangi kita untuk mengingat Allah. Sering hati kita lalai dengan Allah. Dan tiada mengetahui akan sebenar-benar hakikat ruh itu melainkan hanya Allah Ta'ala. Dan anbiya Allah dan aulianya Allah yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu akan ilmu mukasyafah dan ilmu laduni, yaitu nur yang ditaruhkan di dalam hati anbiyanya dan aulianya, atau disebut tadi nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang jalan nur ibadah orang lah. Jalan nur jalan ibadah orang. Guru sekumpul tuh sebagian jalan nur beliau. Coba YouTube sedang kalau berbicara tentang nur, luar biasa. Memang kita kada kau mengelak harus di situ, harus di situ. Makanya kita ingatakan kada kita nang beribadah, kada kita nang berpender, kada kita nang melihat, kada kita nang mendengar, kada kita nang bergerak. Karena tadi kan an hakikatir ruh allazi bihi hayatul badan. Wahwa sahih pendapat, walaupun ada kil-kil dalam tafsir. Karena bila roh keluar kembali lagi kita mati seperti sebelum 4 bulan. Makanya kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Dalam Al-Quran apa? Ya apa? Ayah tanas natain wa amat tasnatain, kan ada kalau Al-Quran. Mati 2 kali, hidup 2 kali kita nih. Pertama mati dulu sebelum sempurna 4 bulan itu mati kita. Setelah ditiup roh wa nufikha fir ruh, maka berfungsi badan kita dari api, air, tanah dan angin berfungsi, bergerak. Kemudian hidup kita sampai 9 bulan 9 hari. Ya kan? Lahir ke muka bumi, hidup terus kita. Sampai ajal kita mati, itu mati yang kedua kali. Nah, mati kedua kali sumat aja, kata pikalawas orang menggaduh, buruk, bau benar ya ada. Mati subuh jam zuhur semua kan kata orang sudah orang ada bangun dia makan. Nah, setelah dimasukkan ke kubur itu hidup yang kedua yang berkepanjangan sampai ada batasan. Di sinilah kita memerlukan bekal di dalam kubur nih. Nah, mulai zaman Nabi Adam hari ini berapa ribu tahun sudah? Ada sing kiamatan lagi. Nah, makanya kiamat itu 2, ada kiamatus kubra wa kiamatus sugra. Kiamatus sugra itu yang pasti menjelang kematian kita ini yang kita pikirkan nang kepastiannya. Nang umur sudah 65 nih, jangan tapi macam-macam lagi.
Mikirkan Allah aja lawan Rasulullah. Yalah. Dunia kada bakalan lagi kita. Mengejar dunia kada bakalan lagi, apalagi sudah cukup juga. Apa bahimat? Bekal akhirat tuna wa tazawwadu fa inna khairazza ditaqwa. Jar Allah taala nang paling bakal itu adalah sifat takwa, sifat takutan Allah taala. Bila ada takutan bahaya ya nang kalakuan macam-macam bila ada takutan. Yaitu nur yang ditaruhkan di dalam hati ambiyanya dan aulianya. Dan dengan dia nur itu dapat ma'rifah mereka itu akan Allah Ta'ala. Jadi nang kenal tuh iya nur itu. Bagaimana untuk mendapatkan itu? Ada kena di bawah nih. Jangan pernah kosong hati kita berzikir kepada Allah. Harus masuk ilmu tasawuf itu jalannya. Tidak cukup hanya ilmu itu di tauhid dan di fikih, ada cukup. Ini biar amal itu sedikit ya Rasulullah, tapi kampinan dulu amal. Dan mengikut aku. Kan ada cerita orang beramal yang sudah luar biasa penyakitnya, apa amalnya, tapi karena masih ada garat dunianya. Wali sudah bilangnya orangnya. Nah, karena kan Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu menciptakan dulu 7 malaikat. Tukang jaga langit pertama sampai ke 7. Sampai terakhir ke hadirat Allah. Yang pertama jangan gibah. Terus sampai selesai. Itu ceritanya. Dan dengan dia nur itulah dapat ma'rifah mereka itu para aulia, para nabi-nabi, para aulia akan Allah Ta'ala. Dengan sebenar-benar ma'rifah. Dan tiada dapat ilmu mukasyafah itu melainkan orang yang menjalani akan jalan ilmu tasawuf. Nah jelas ya kan? Ini Imam Ghazali nih. Lah orang yang berbicara ini sudah menjalani hal ini. Lah. Dan di mana-mana kitab Imam Ghazali itu di muka bumi ini dibaca. Karena luar biasa beliau ini. Nah. Dan tiada dapat ilmu mukasyafah apa? Dibukakan nang orang kada kawa, inya kawa, atau disebut ilmu laduni. Tapi sebelum itu ada ceritanya. Ada tarekahnya. Jadi tidak akan dapat ilmu kasyafah itu melainkan orang yang menjalani akan jalan ilmu tasawuf dan ilmu tarekat seperti yang tersebut di dalam kitab ini dan sekalian kitab-kitab tasawuf seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Siapa yang betul-betul mewarisi ilmu Nabi ini siapa? Orang-orang sufi nang bujur-bujur maksud bukan ulama biasa, bukan hanya ulama tauhid, ulama fikih, ulama hadis bukan. Tapi harus masuk ke ulama ilmu tasawuf ini dalilnya. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya barang siapa mengamalkan dengan ilmu yang diketahui akan dia, artinya sudah belajar kita inilah. Belajar. Daripada ilmu tarikat dan ilmu tasawuf, niscaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang mempusakai ilmu mukasyafah yang tiada diketahui akan dia oleh kebanyakan manusia. Inya tahu diberi Allah Ta'ala. Di sini kan disebutkan ilmu fikih dan ilmu tauhid, tapi di sini disebutkan ilmu tarikat dan ilmu tasawuf. Jadi yang benar-benar pewaris para anbiya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, pada Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Itu dalilnya.
Orang nang bujur-bujur takutan, orang nang beilmu takutan. Naon Allah Ta'ala itu nang bujur pawaris Nabi. Kalau inya masih ada penyarikan, ada penyinggungan, ada dendam, itu lain. Walaupun dia alim. Ini dalilnya. Dan Quran dalilnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu dalilnya Al-Quran. Orang yang bujur takutan, orang berilmu itu. Dendam kadada, penyarikan kadada, walaupun ada, tapi nya tahu sudah kawa membintingi. Dengki kadada lagi orangnya, pemurah pulang orangnya. Itu nang pewaris Nabi karena meniru akhlak Nabi. Dan dinamakan pula ilmu mukasyafah itu ilmu hakikat, ilmu nang sebenarnya. Arti hakikat itu ilmu nang paling bujur, paling benar. Nah, karena itu tasawuf itu akhlaknya Rasulullah. Zaman Rasulullah siapa nang mencontohkannya? Ahlus Sufah. Ya kan? Ahlus Sufah yang 70 orang, Abi Hurairah pemimpinnya itu orangnya. Nang ibadat aja gawiannya. Dan yang lain, orangnya miskin-miskin. Kadang-kadang pakaian naik ke atas di bawah kelihatan. Itu orangnya lah. Tapi mereka tidak mau meminta. Disebut dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran cerita itu. Dan ilmu tarikat dan ilmu tasawuf itu yaitu jalan akan mendapat ilmu mukasyafah dan ilmu hakikat. Jadi untuk mencapai ilmu laduni pasti dipastikan harus masuk ilmu tasawuf dan tarikat. Tasawuf itu teorinya, tarikat itu prakteknya. Apa tarikat? Iya, nang guru sakumpul itu tarikatnya zikirnya 24.000, salawatnya kayak itu juga, Qurannya hafal, tafsirnya hafal, dalayanya banyak panar. Kita ini sekurang-kurangnya 300 kali berzikir dalam 24 jam, kita nang awam nih. 300 kali. Orang sudah masuk tarikat bisa 12.000, nang masih menjalani 12.000. Itu di kitab-kitab lah. Nah, jadi kada kosong. Makanya dunia ini bertanya kepada hamba. Jangan kada ingat awan Allah jara dunia. Kalau kada ingat aku ni kiamat. La taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Itu hadis kan? Tidak akan terjadi kiamat ini jar bumi, aku tidak akan kiamat terkecuali muka bumi ini kada ada lagi menyebut Allah, Allah. Jadi orang dengan kalbunya terus mengingat Allah, dunia ini tunduk. Itu maklum makhumnya. Dunia jurhat kepada jangan sampai hati hamba masing-masing itu kosong menyebut Allah. Kalau kosong kiamat apa aja? Kalau kita kiamatnya apa? Kalau kada mengingat Allah, ya pusang terus. Duit banyak semakin pusang, duit banyak semakin pusang. Kada pakai duit, pusang lagi. Karena kosong. Dunia terus yang dipikirkan. Nah, kada ada gawian dunia juga dipikirkan. Misalnya itu contohnya. Jadi dunia ini jurhat lawan hamba. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam hikamnya dengan katanya, al-ilmu tariqul amal, wal amalu tariqul ilmi, wal ilmu tariqul ma'rifah, wal ma'rifatu tariqul kasbi, wal kasbu tariqul fana. Nah, ini jalannya. Kita ini karena guru mursyidnya kan ada lagi, bukan karena ada mursyid itu kan batinggalam. Dalam Takribul Usul ada itu penjelasan. Mursyid itu kada mau muncul lagi karena nang bimbingnya ngalih we ini. Tuan guru nang dibimbing sekarang ini ngalih. Melawan banyak. Itu kan ceritanya.
Coba buka di Taqribul Usul. Mereka bersembunyi sudah. Sebab tuan-tuan guru nang cagar masuk tarekat tuh banyak ke dunia sudah. Masalahnya sulit sekarang lah. Fitnahnya banyak. Apa amalan kita? Ya zikir banyak, salawat banyak, istighfar banyak, Quran banyak. Nang kada guruan. Artinya kalau Quran kan kita belajar mulai di guru kita itu sudah insya Allah wasil kepada Rasulullah dari guru-guru Al-Quran. Nah, salawat itu maka syekh, ya kan? Salawat itu sudah menempati guru. Istighfar ya juga. Nah, itu di dalam Taqribul Usulnya disebutkan. Nah, perbanyak kita zikir la ilaha illallah. Itu awal untuk menghilangkan wahmiyah di dalam hati kita. Sehingga kita dengan banyak berzikir jadi yakin, kada syak lagi, kada zon lagi, kada waham lagi. Karena syarat mengenal Allah itu ada 3. Pertama, jangan ada lagi menaruh syak, dan jangan lagi ada menaruh jon, dan jangan lagi ada menaruh waham. Kalau waham itu kosong benar dengan Allah, dunia aja. Kalau syak nih separuh kah? Kalau zan itu 25% aja ingat Allah. Kalau waham kosong bujur. Itu yang pertama. Yang kedua, muwafaqah bihaq, artinya sesuai dengan hukum yang benar. Yang ketiga, dalil Quran atau dalil akli. Jangan taklid. Itu kan dalam kitab pelajaran tauhid yang apa. Nah, kalau sudah 3 tuh kita kawa, di dalam hati kada syak lagi on Allah Ta'ala, kada zon lagi, munwaham makinnya sudah. Dan 3 ini kosong di hati kita dengan memperbanyak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Itu guru kita sekumpul 24.000 zikir syirik, bayangkan. Nangka itu artinya ilmu tarikat, yakni ilmu tasawuf itu jalan bagi beramal. Nah, tasawuf ini teorinya dalam ilmunya. Tarikat itu prakteknya. Tarikat itu amaliyahnya. Dan jalan bagi berbuat ibadat yang khalis bagi Allah Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf itu untuk mencapai tarikatnya itu benar-benar khalis karena Allah. Itu tujuan tasawufnya. Nah, karena tak itu kan takut, sabar, wara, pana. Ujungnya pana ini nah. Lain pana di darat itu lain lah maksudnya. Itu sama ngaran aja. Pana itu kita kalau sudah banyak tarikatnya, sifat basirah ini kita ini diangkat gitu. Maka yang terjadi itu apa? Sifat Allah. Sifat Allah bertajalli sudah di awak kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, sifat ma'ani. Itu yang bermain kita ada. Tadi kita tahu kalau sudah kita asalnya mati 4 bulan belum sempurna setelah ditiup ruh baru kita berpung. Adalah kita. Ada kita. Kalau anak mengenal cepat ya kenal dulu awal kejadian kita. Unsur badan kita 4 tadi. Air, api, tanah, angin. Ini mati asalnya sebelum ditiup roh. Ini tak buka benar kisahnya lah. Pelajaran orang tua harus dibuka. Karena ilmu ma'rifah ini tidak akan berhenti sampai kiamat. Kalau ilmu dakwah, fikih, tauhid mungkin lah. Karena nang fardu ainnya aja lah. Nang wajib tuh fardu Kalau ilmu tarikah kalau ada berhentinya. Jibril tetap turun hari ini memberikan ilham tentang ilmu tarikh, ilmu ma'rifah. Jangan dikira berhenti. Iya, pewarisnya para ulama al-amilun. Jadi kita bersyukur sempat guru sakumpul membicarakan, sempat guru Juhdi membicarakan. Syukur benar kita. Ya tidak buta kakap kita kada paham. Tatahan di tauhid kita.
Ya kada? Kada tahu istilah pana, kada tahu kita. Dan amal itu jalan bagi menyampaikan ilmu kepada ilmu din, yakni ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya. Dan ilmu din itu jalan bagi ma'rifah yang sebenar-benarnya. Dan ma'rifah itu jalan ilmu mukasyafah. Dan ilmu mukasyafah itu yaitu jalan bagi sampai derajat sifat pana. Nah, pana tadi kita ini kadang merasa lagi sudah. Basariah sifat keakuan kita tuh hilang. Kadang lagi aku tuh hilang sudah. Karena dengan banyaknya tarikatnya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kada alim lagi, aku kada sugih, aku kada cerdas. Semua kelebihan itu kada ada lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada aku, ya sudah selesai kita. Ibadah kita tuh gugur kewajiban, kita tetap ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Di mana isyaratnya? Ini Quran isyaratnya. Surah Al-Anbiya ayat 23 dan 23 lah. Nah, pada Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun, kata Allah. La yus'alu amma yaf'alu, tidak akan ditanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa saja siapa yang menanya Allah? Wahum yus'alun, tapi kita pasti ditanya. Wahum tuh kita, maksudnya makhluk Allah. Karena kita ini banyak salah bekerja, beribadah pasti ditanya. Wahum yus'alun an a'malihim. Innahum abidu. Dalam tafsir. Maksudnya kita akan ditanya kalau sudah kita pana dan berlaku di awak kita ini beribadah apa saja, itu sifat Allah, ditanyalah. Kalau sifatnya juga bekerja ditanya kada? Tidak ditanya. Atau nur Nabi kita kada ditanya. Nang ditanya nih kita tarus, aku tarus. Itu jadi ditanya. Itu isyaratnya. Untuk mencapai itu tadi apa? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dipadahkan. Contohnya kayak guru kita Sokum, guru Saman mulia. No. Dan yang dimaksudkan dengan pana itu, nah disinilah lebih jelas. Dan yang dimaksudkan dengan pana itu, yaitu pana daripada segala perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah. Kada ada yang lain. Nang ada tuh masadirnya perbuatan Allah. Kalau di tauhid andaknya di mana? Di wahdaniyat. Ya kan? Asa pada zat, asa pada af'al, asa pada di wahdaniyat. Di tauhid itu sumber tasawuf di wahdaniyat. Jadi kalau belajar tasawuf, belajar tauhid di situ sumber tauhid apa? Tasawuf itu munculnya. Nabi ketika berdialog dengan Mu'adz lah tentang apa tadi? Tentang amaliyah yang mulai naik ke langit pertama sampai ke 7 tuh ada tarus kesalahan. Ada tarus yang pertama ada gibah. Ini Mbak Amal luar biasa, tahajud, pokoknya semua Mbak Amal, tapi lisannya masih ada gibah. Setelah naik ke langit yang pertama, maka disetup oleh penjaga langit yang pertama. Jaga langit yang pertama, pukulakan amalnya ke mukanya. Karena ini masih lisannya kada komanahan masih menggibah manusia. Nah, di sini ada dialog sedikit, kita salin tadi hadisnya. Qala Mu'adz qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Ya Mu'adz, ya Rasulullah, anta tuh rasul, sedangkan aku ini kan Mu'adz, kawalah yang melaksanakannya. Aku ini kan manusia biasa, aku hamba. Sampian tuh rasul. Nah, apa jar Nabi?
Jadi jar Mu'adz, pakai najatu li wal khalas. Bagaimana aku bisa selamat dan ikhlas beramal. Ini Mu'adz ini kan sahabat yang cerdas, yang dikirim ke Yaman, ya kan? Mu'adz ibnu Jabal. Qala, maka Nabi menjawab, iktadabi, ikuti aku ya Rasulullah. Ikuti bagaimana aku beribadah. Nah, wa in kana fi amalika naqsun, sekalipun amal kamu itu sedikit, tapi bujur. 3 ilmu itu mencakup amal sedikit aja amal kamu tapi bujur kada apa-apa. Wa in kana fi amalika naqsun, seadanya amal kamu sembahyang 5 waktu aja, tapi ikam pinandu Allah Ta'ala. Bila ikam pinandu Ta'ala nang memberi pahala itu Allah, bukan yang lain. Kalau ibadah kamu itu karena yang lain, karena manusia yang terpuji, mereka itu kada bisa apa-apa. Selain Allah tuh kada kawa apa-apa. Jadi harus Allah nang dituju. Itu nangaran khalas ikhlas. Nah, napa penasihat beliau? Ya Mu'adz, jasidin terakhir. Hafiz ala lisanika minal waqi'ati bi ikhwanika, al hadis semuanya. Jar sidin, jar Nabi on Mu'adz, jaga lisan kamu itu, jaga lisan ikam minal waqi'ati, jangan sampai terjatuh lisan ikam itu mengotak-atik saudara kamu yang muslim. Iya, gibah tadi. Kalau ada manusia terkait kesalahan, belum sempat minta halal minta ridha, maka ibadah kita tetap berurusan gina. Kada kawa langsung masuk surga. Nah ini dia loh Mu'adz. Menangis Mu'adz. Membaca hadis menangis beliau. Karena beratnya. Tapi jangan Nabi kada apa-apa. Ika masa bujur mengikut aku, biar kan sembahyang 5 waktu aja peribahasanya. Asal pinan tuh on Allah Ta'ala. Selamat. Itu yang dimaksud iya karena hanya kami kepada engkau ya Allah menyembah, kada ada orang lain. Wa iya karena stain. Itu dalilnya. Nah, jadi yang dimaksud panah itu yaitu panah daripada segala perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah Ta'ala, dan panah daripada segala sifat yang lain daripada sifat Allah Ta'ala. Sifat itu maksudnya Allah tuh kaya, ya, Allah kaya, Allah maha kuasa. Nang sifat manawiyah tuh qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu tuh maksudnya lah. Nang bujur-bujur kaya tuh Allah. Tapi kadang-kadang kita kada sadar kalau kaya merasa sugih. Karena nafsu itu wajar mengaku memangnya sugih. Ya, nafsu kita itu wajar. Karena cocok nafsu. Alim. Yang alim tuh hanya Allah. Ada orang alim, merasa alim. Kedua tuh alim. Terus kias saja lagi tuh. Jadi panah itu kita jauh rasa kita sudah diangkat oleh Allah, sehingga kita betul-betul bahwa nang bekerja itu hanya asar dari fi'lullah subhanahu wa ta'ala. Seperti sembahyang jari Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita kan melihat Rasulullah. Kita dengan ilmu. Sallu kama alimtumuhu. Sembahyanglah kamu sebagaimana sudah kamu ketahui ilmunya. Baru sembahyang. Jadi yang kita lihat sembahyang itu ada 4. Pertama ada rukun kauli. Yang kedua rukun fi'li. Yang ketiga rukun qalbi. Itu yang dilihat, itu yang dipelajari. Nang kedua, nang keempat kada tapi munnya kau menerus nang keempat pakaian sidin. Yang lah, mun hendak mesra disuruh tubuh kita nah, pakaian kita lihat juga. Pakaian sidin kita lihat juga.
Itu mesra tuh beribadah. Tujuannya tuh untuk memesrakan ittiba'i Rasul, memesrakan untuk mahabbah kepada Rasul pada saat beribadah. Lahir dan batin kita. Itu yang dikehendaki, itulah berusaha kumpul. Lahir batin ya Sidin. Maka sampai Sidin berucap YouTube Sidin lah. Kadu sagin, karena banyak nang kada awak lah. Luar biasa guru sekumpul. Paling tidak tadi harus 3 ilmu tuh harus diketahui. Nang fardu ainnya. Ya di sini sudah masuk kita nah, pelajaran ilmu tasawufnya. Dan pana daripada segala sifat yang lain daripada sifat Allah. Sifat tadi alim kan, itu sifat. Sugih sifat. Ya, yang lain-lainnya banyak macam sifat. Dan pana daripada wujud yang lain daripada wujud Allah Ta'ala. Maksudnya kita apa yang kita lihat atau kita melihat diri kita nih itu menunjukkan wujud Allah. Maksudnya Allah Pak, wujud asar pe'lullah. Itu maksudnya. Nang ada nih kan bekas daripada perbuatan Allah semesta alam nih kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, itu dalilnya. Allah kan yang menciptakan semesta langit dan bumi ini dan isi-isinya termasuk kita. Nah, bila kita memandang dengan basirah kita, apa yang kita lihat? Kita lihat Allah. Maksudnya kita melihat bekas perbuatan Allah, itu maksudnya. Sampai kah? Mat, sampai ke Mat? Hah? Belum. Sekira-kira tiada melihat dengan mata hati itu melainkan semata-mata akan perbuatan Allah Ta'ala dan semata-mata sifat Allah Ta'ala dan semata-mata wujud Allah Ta'ala. Memandang mobil hanyar, jangan tamandak di mobilnya. Bila memandang mobil langsung ingat nang tukang ulahmu. Itu tuh maksudnya lah wahdatul apa bahasa tersebut. Kata ingat nah bahasanya. Ya itu nah. Apa aja yang kita pandang, ingat sang pencipta. Kalau ta'rifnya dalam hikam, syukrun nikmat itu apa? Bil ikbali ala mun'im. Menghadap seluruh kita menghadap orang yang memberikan nikmat. Itu kalau orang yang kada pinando apa? Bil wuqufi ma'an ni'am. Bil wuqufi ma'an ni'am. Orang yang kada paham itu inya tamandak di nikmat, tamandak di ilmu, tamandak di ibadat. Itu kada pinanduan Allah Ta'ala. Iya teh memandang motor, tamandak di motornya, memusut, mau bagusnya. Kada ingat orang tukang ulah motor. Nah itu kufur nikmat namanya. Sampai kiamat. Ini panggilan tertinggi mata kita kada ada memandak. Dan dengan panah daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu sampai kepada makam baka, yaitu ma'rifah akan Allah Ta'ala dengan ma'rifah yang sebenar-benarnya, yaitu ma'rifah yang yakin dan ma'rifah yang putus. Arti putus kada ada lagi yang lain. Nah, atau disebut dalam dalil itu dalilun kat'iyun. Adapun panah yang 3 perkara ini, yaitulah yang disebutkan oleh penghulu segala fuqaha yang di dalam negeri Mesir dan lainnya itu Syekh Islam Zakaria di dalam kitabnya yang bernama Fathur Rahman Bisyarhi Risalah Ibn Ruslan dengan katanya al-pana'u salah satu aksam. Pana'un fil apal kaqaulihim la fa'ila illallah wa pana'un fis sifat kaqaulihim la hayya illallah wa pana'un fil zat kaqaulihim la maujuda illallah. Artinya pana
Dikit lagi pas saja nih. Waktu yang sampai. Panah itu ada 3 bahagi. Pertama, panah di dalam perbuatan seperti kata beberapa ulama, tiada yang berbuat akan sesuatu itu melainkan Allah Ta'ala. Dan kedua, panah di dalam sifat seperti kata mereka itu, tiada yang hidup dengan sebenarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada mengetahui dengan sebenar-benarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada mendengar dengan sebenarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada melihat dengan sebenarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Dan tiada yang berkata-kata dengan sebenarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Dan ketiga panah di dalam zat, ya kah? Ketiga panah di dalam zat seperti kata mereka itu, tiada yang ada dengan sebenarnya itu melainkan Allah Ta'ala. Yakni tiada zat yang wajib wujud melainkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Kullu 'alaiha fan. Ayakah? Kullu man 'alaiha fan, ya kah? Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Itu dalilnya, dalil panah lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita ini bapandir dulu membaca kitab, kada dibaca kada tahu kita ceritanya. Mudah-mudahan dengan berkat membaca, Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita sehingga dibukakan pintu hati kita untuk selalu memperbanyak tarekat, memperbanyak mengingat Allah melalui apapun zikirnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada perintah, maka kita berniat untuk mengamalkan, dan larangan berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita lahir dan batin, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kana Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khasyin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.